adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Mesya. Hari ini kita amat bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kita bersyukur atas berkat kesehatan, sukacita, dan untuk papa, mama, serta keluarga kita yang sangat menyayangi kita. Tidak lupa, kita juga bersyukur karena masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita di sekolah minggu online hari ini. Wah, sangat banyak ya berkat yang Tuhan berikan. Siapa yang hari ini merasa diberkati Tuhan? Coba angkat tangannya, yo. Masih ada tuh yang belum angkat tangan. Kakak tanya satu kali lagi ya. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Nah, kalau kita semua merasa diberkati oleh Tuhan, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Iya adik-adik, kita semua selalu diberkati Tuhan setiap hari. Yuk sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau membuka dulu dengan berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih telah melindungi kami pada malam hari tadi ketika kami tidur, sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Pada saat ini kami ingin menaikkan puji-pujian kami. Kiranya kami dapat bernyanyi dengan baik, dengan bersuka cita. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini tema sekolah minggu kita adalah hamba yang tidak mau mengampuni. Nah, kakak mau cerita sedikit nih. Waktu kakak sekolah dulu, ada tuh teman kakak yang usil banget. Dia sering ngumpetin barang-barang kakak. Dia sering ngeledekin dan nyubit-nyubit. Adik-adik, kalau adik-adik punya teman seperti itu, gimana sih perasaan kalian? Pasti sebel ya. Kalau bisa, nggak usah ditemenin. Males. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki kasih. Seperti apa kasih itu? Kasih itu pasti lemah lembut. Kasih itu pasti mau memaafkan. Dan kasih itu pasti murah hati. Nah, ada lagunya nih adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagi bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Iya adik-adik, kita harus selalu berusaha mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan Yesus
sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jika adik-adik merasa sulit untuk mengampuni, adik-adik tentu bisa minta pertolongan Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong dan memampukan kita agar kita dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Yuk, kita mau menyanyikan lagi, Berikanku hati seperti hatimu. Kita nyanyi dengan penuh kesungguhan ya adik-adik. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Iren. Kita mau belajar memiliki kasih dan cinta seperti kasih dan cinta Tuhan Yesus kepada kita. Mari, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan lagu ini, Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Iren. Adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita? Sebelum kita memulai untuk mendengarkan cerita, kita doa dulu ya adik-adik. Kita minta pertolongan Tuhan supaya firman hari ini benar-benar bisa kita resapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, yang akan diceritakan oleh Kak Iren. Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, akal budi kami juga ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa fokus mendengarkan firman yang telah Tuhan berikan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, biarkan juga ya Tuhan firman ini bisa kami imani, bisa benar-benar kami resapi, agar ya Tuhan bisa menjadi pelita dalam hidup kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tidak terasa ya sebentar lagi kita akan kenaikan kelas. Adik-adik, apakah sudah siap untuk naik kelas? Adik-adik, sebelum kenaikan kelas, kakak mau mencoba hitung-hitungan adik-adik dulu. Apakah sudah bisa? Kakak sekarang mau tanya,
Pecahan berapa ini? Rp10.000. Nah, kalau yang warna hijau pecahan berapa ya? Berapa ribu rupiah? Rp20.000. Kalau yang warna biru itu pecahan berapa puluh ribu rupiah ya adik-adik? Rp50.000. Dan yang terakhir yang paling besar yang warna merah pecahan berapa? Rp100.000. Nah, sekarang kita mulai ya hitung-hitungannya adik-adik. Berapa banyak lembar 10.000 yang kakak butuhkan agar jumlahnya menjadi 20.000? Berapa banyak lembar 10.000-nya? 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Yang lainnya, berapa banyak lembar 50.000 yang kakak butuhkan supaya jumlahnya menjadi 100.000? Ada yang tahu? 2 dikali 50.000 sama dengan 100.000. Jadi kakak perlu 2 lembar. Terakhir ya adik-adik. Berapa banyak lembar 100.000 yang kakak butuhkan supaya jumlahnya menjadi 1 juta rupiah? Berapa banyak lembar adik-adik? 10 lembar. 10 lembar 100.000 nilainya sama dengan 1 juta rupiah. Nah, kenapa ya hari ini kakak bertanya tentang hitung-hitungan? Padahal hari ini kita kan mau SM online, bukan mau belajar, bukan mau Zoom online sekolah. Kenapa ya? Karena hari ini kakak mau bercerita tentang hutang dan tentang uang. Nah, adik-adik, pada suatu hari Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus memaafkan musuhku? Berapa kali aku harus memaafkan orang yang bersalah kepadaku? Apakah sampai 7 kali?" Lalu kata Tuhan Yesus kepada Petrus, bukan hanya 7 kali, melainkan 7 dikali 70 kali kamu harus memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Adik-adik, 7 dikali 70 kali itu berapa? Ada yang tahu? 490 kali adik-adik. Bayangkan, adik-adik harus memaafkan orang yang bersalah, yang sama orang yang itu terus-terusan sebanyak 490 kali. Nah, kata Tuhan Yesus, perumpamaan memaafkan orang seperti seorang hamba. Beginilah ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang hamba yang memiliki hutang yang banyak sekali kepada seorang raja. Berapa banyak adik-adik hutangnya? 10.000 talenta. Zaman dulu adik-adik, talenta itu adalah mata uang pecahan di zaman dulu ya. 10.000 talenta. Banyak sekali adik-adik. Kalau dirupiahkan, beratus-ratus miliar, bertriliun-triliun rupiah. Nah adik-adik, raja ini tahu bahwa sang hamba tidak akan bisa melunaskan uangnya. Tidak akan bisa melunaskan hutang-hutangnya, tidak punya uang. Nah maka itu sang raja pun berhendak untuk menjual hamba ini beserta istrinya dan anaknya supaya bisa melunasi hutang-hutangnya. Mendengar itu, sang hamba pun langsung memohon kepada sang raja, adik-adik. "Sabarlah dulu raja, hutang-hutangmu aku akan bayar semuanya, sabarlah dahulu." Wah adik-adik, melihat sang hamba yang memohon, menangis begitu rupa, mau nggak dimaafkan oleh sang raja? Hutangnya banyak loh. Melihat seperti itu, sang raja pun akhirnya tergerak hatinya adik-adik, berbelas kasih. Akhirnya sang raja pun memutuskan untuk menghapuskan semua hutang-hutangnya. Dari 10.000 talenta menjadi 0. Tidak ada hutang sama sekali adik-adik. Wah, setelah mengetahui itu, sang hamba pun langsung bersukacita adik-adik. Hutangku semuanya sudah lunas. Wah adik-adik, senang sekali. Hamba ini pun langsung berlari keluar dari istana dengan senang hati. Bagaimana tidak, tadinya dia sendiri, istrinya dan anaknya mau dijual karena hutang-hutang yang banyak. Tapi sekarang
hutangnya sudah dilunasi dengan cuma-cuma, dengan gratis adik-adik. Wah, ia pun happy, senang sekali adik-adik. Tapi saat ia berjalan keluar istana, ia melihat satu orang adik-adik. Orang itu adalah kawannya. Sepertinya aku kenal orang ini, kata hamba itu. Coba aku tengok. Oh iya, aku tahu dia. Sepertinya dia memiliki hutang kepadaku. Coba aku ingat-ingat. 100 dinar. Ia memiliki hutang 100 dinar kepadaku. Wah adik-adik, hamba ini pun langsung mengejar temannya, lalu menangkapnya dan mencekiknya. Ia pun berkata, bayar hutangmu, kata hamba ini kepada kawannya. Berapa banyak hutangnya adik-adik? 100 dinar. Lalu kawannya ini tidak memiliki uang adik-adik dan memohon kepada hamba itu, sabarlah dahulu, hutang-hutangku akan kulunasi. Adik-adik, 100 dinar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10.000 talenta. Lalu apa yang hamba ini lakukan adik-adik? Apakah ia mau memaafkan kawannya ini sama seperti raja yang memaafkan dia? Tidak adik-adik. Ternyata hamba ini adalah hamba yang jahat. Walaupun hutangnya hanya 100 dinar, hamba ini pun menangkap kawannya lalu menjebloskan kawannya ini ke penjara. Wah adik-adik, orang-orang di sekitar situ pun melihat perilaku hamba ini. Hamba itu sangat jahat. Orang-orang di sekitar situ pun akhirnya mendatangi sang raja dan melapor kepada sang raja. Raja, lihat, itu hambamu yang telah kamu maafkan dan kamu lunaskan segala hutang-hutangnya. Malah ia tidak mau melunaskan dan memaafkan kesalahan orang lain terhadapnya. Ia malah menjebloskan kawannya sendiri ke penjara. Wah, adik-adik, melihat hal itu sang raja pun marah sekali. Ia pun langsung memanggil hambanya itu, ya, supaya dia bisa berbicara kepada hambanya itu. Lalu sang raja pun berkata, kenapa kamu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain kepadamu? Sama seperti aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu kepadaku, kata sang raja. Hai hamba yang jahat, katanya. Adik-adik, akhirnya sang raja pun menetapkan tidak jadi dilunaskan semua 10.000 talentanya. Tetap harus bayar 10.000 talentanya. Dan akhirnya prajurit tangkap hamba itu supaya ia harus melunaskan 10.000 talentanya kepadaku. Adik-adik, akhirnya sang hamba ini pun tangkap oleh prajurit supaya ia bisa membayar hutang-hutangnya kepada sang raja. Nah, itu adalah perumpamaannya adik-adik. Perumpamaan seorang raja yang memaafkan kesalahan kepada kita itu adalah sama seperti Tuhan Yesus yang memaafkan kesalahan seperti kita. Kita adalah seperti seorang hamba adik-adik. Kita mempunyai hutang-hutang dosa yang sangat banyak. Kesalahan kita sangat banyak sekali adik-adik. Dosa kita sangat banyak. Sampai-sampai kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita bisa mati di dalam maut adik-adik. Upah kita adalah maut. Namun karena Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri ya di kayu salib agar kita bisa hidup. Itu adalah perumpamaan kesalahan kita, hutang-hutang kita kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu perumpamaan kawan yang 100 dinar itu seperti apa? Kawan yang mempunyai hutang 100 dinar itu sama seperti orang yang mempunyai salah kepada kita adik-adik. Pasti ada dong adik-adik punya teman yang bersalah kepada adik-adik. Sama seperti itu, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kesalahan kita kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau tanya lagi, berapa banyak tadi hutang sang hamba kepada raja? Berapa banyak? 10.000 talenta. 10.000 talenta ya adik-adik ya. Sedangkan sang kawan kepada hamba berapa banyak hutang-hutangnya? 100 dinar adik-adik. Nah adik-adik apakah tahu 10.000 talenta itu berapa rupiah sih? 1 talenta itu adik-adik bernilai sebanyak 6.000 dinar. 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah harian seorang pekerja. 10.000 talenta adik-adik nilainya adalah 9 triliun rupiah. Banyak tidak?
banyak sekali. Ya, sedangkan 100 dinar itu berapa, Kak? 100 dinar itu sebesar 15 juta rupiah. Dibandingkan dengan 9 triliun rupiah, dengan 15 juta, besaran mana adik-adik? 9 triliun rupiah ya. 15 juta itu berkali-kali lipatnya ya, 9 triliun rupiah ini berkali-kali lipatnya 15 juta. Nah, adik-adik, itu adalah perumpamaan. Kita memiliki berkali-kali lipat dosa kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus memaafkan kita dengan cuma-cuma. Sedangkan orang-orang lain juga pasti memiliki kesalahan terhadap kita. Namun tidak ada apa-apanya seperti kesalahan kita kepada Tuhan Yesus. Maka itu adik-adik, kita harus selalu memaafkan orang yang memiliki salah kepada kita. Supaya apa? Supaya karena kita sudah dimaafkan dulu kepada Tuhan dari dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Kak kalau misalnya setiap hari aku disengin sama teman saya? Adik-adik, kita bisa mengingat, kita juga setiap hari berbuat dosa kepada Tuhan Yesus. Kita tidak pernah luput oleh dosa. Namun Tuhan apakah tetap memaafkan kita? Tetap memaafkan kita ya adik-adik ya. Maka itu kita harus berdoa supaya kita bisa memiliki hati seperti Tuhan Yesus, yaitu hati yang memaafkan. Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan ya. Lukas 6 ayat 37c. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Karena kita masih belum bisa bertemu secara fisik, maka itu adik-adik bisa memberikan persembahannya melalui bank transfer. Bank transfernya di mana? Ada di list bawah ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di dalam surga. Tuhan, inilah adalah persembahan kami ya Tuhan. Walaupun kecil ya Tuhan, namun terimalah ya Tuhan untuk Engkau pakai demi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, sungguh Tuhan begitu besar kasih yang Kau berikan ya Tuhan kepada kami semua. Sungguh Tuhan begitu besar dan dalam kasih Engkau Tuhan kepada kami semua ya Tuhan. Sehingga Engkau selalu tanpa syarat ya Tuhan menyayangi kami. Tanpa syarat ya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ajari kami ya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Yang memiliki hati seperti Engkau ya Tuhan. Untuk selalu mau memaafkan orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan dengan ikhlas dan dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami di sini saja semuanya karena pertolongan Engkau saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya kami selalu memiliki hati seperti Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mengakhiri kebaktian ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan semoga ya Tuhan minggu depan kami bisa bersama-sama lagi ya Tuhan untuk mengikuti SM online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oh ya adik-adik, jangan lupa hari Kamis minggu depan akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jangan lupa ya adik-adik, hari Kamis. Sampai jumpa hari Kamis ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.